Halo sahabat DKAC semuanya, kali ini saya akan mereview kompresor zaman all atau yang zaman dulu tuh cenderung kompresornya kuat-kuat, tentu dengan tipe yang dipakai Denso, khususnya produk Astra atau Toyota ya. Nah itu cenderung masih bisa di repair. Nah ini kompresor sebenarnya ex-Sing atau ex-Singapura ya. Itu limbahnya ke kita dan di kita itu masih bisa dipakai. Ini kompresor punya akord atau punya punya akord ya rata-rata sama punya absolut. Nah ini kita lagi akan mencoba menjelaskan kompresor itu bisa diservis apa tidak. Jawabannya pasti bisa, apapun tuh kompresornya bisa, tapi kompresor yang bisa diservis itu biasanya kompresor yang mempunyai spek seperti 15A, 17A itu sangat memungkinkan untuk di repair apabila kondisinya masih belum parah. Tapi kalau untuk spek-spek yang mobil-mobil sekarang untuk diservis itu riskan, berhasil tapi tidak akan bisa jangka panjang. Tapi kalau yang model-model kompresor zaman dulu ya, punya Kijang Kapsul, Corolla Grid, punya Absolute, punya Soluna, punya Panther yang udah tipe 15A itu cenderung masih bisa diservis lah. Kali ini kita tuh lagi lakukan repair atau servis untuk 15A. Nah ini pistonnya. Nah, kenapa tuh kok Panther atau Kijang Kapsul cenderung lebih dinginnya tuh jos? Ya karena pistonnya aja cukup besar, cukup besar dibanding punya mobil-mobil sekarang yang pistonnya kecil-kecil. Dan ini masih bisa di repair. Nah kita lihat pekerjaannya. Ini di repair, cek kualitas piston, cek kualitas asnya, cek gundu, nanti diganti seal kitnya. Nah, terus ini problemnya adalah di puli. Nah enaknya ya mobil zaman dulu ini yang rusak di pulinya seperti ini. Tidak usah baru. Kalau misalkan pengen budget ringan, tetap dapat kualitas. Kalau mobil zaman dulu tuh masih bisa dipakai. Kita cariin copotan. Ini. Nah terus ini puli aslinya bawaan dia, ya. Ini kita ganti, tidak perlu baru. Kalau baru harganya cukup tinggi, akhirnya kita kasih yang ini copotan. Sama, beda dikit, ya. Kita kasih copotan. Mudah-mudahan berhasil dan kompresornya akan kita servis. Mas disetting mas kompresornya. Ini yang kita ganti adalah seal kitnya. Kita akan coba rakit. Nah, ini seal kitnya. Seal kitnya kan tadi kan gepeng ya. Nah, kita akan ganti dan pistonnya udah itu. Cukup mudah sekali. Ini kalau tidak sakti ya tangan sakit. Pakai seal kit. Ini packing klepnya biar kompresinya dapat. Packing klep itu juga harus disetel. Ini packing klep kita kasih pelumas dulu. Ini servisnya gerak cepat ya. Sebenarnya ini semua dalam kondisi oke. Kita perlu setel dikit-dikit seperti ini. Gunanya untuk biar kompresinya itu dapat. Ya. Masing-masing ada cirinya. Ini untuk belakang, R itu rear. R. Bawah sih. Oh iya. Kalau udah rapi semua, kita tinggal pasang.
cukup mudah, gampang. Kita tes. Nah, ini udah oke. Sekarang kita pasang yang ini. Kita pastikan jangan sampai ada kotoran. Kita lap dulu yang bersih. Ini kompresornya Toyota Absolute ya. Toyota Absolute itu kompresornya mirip-mirip dengan kijang diesel. Nah, ini seal bodinya kurang satu, Pak. Nah, seal bodinya kita ganti. Ini silasnya akan masang. Sama kita setel juga. Ini nyetelnya hanya feeling ya, tidak ada ukuran pastinya. Tidak ada ukuran pastinya, ini nyetel hanya feeling. Makanya apapun tuh kegiatannya itu perlu perasaan. Bukan masalah servis kompresor pun, pendekatan ke siapapun kita perlu feeling dan perasaan ya. Apalagi pendekatan sama orang sebelah. Kalau feelingnya nggak main ya nggak dapet. Ini tentu dilakukan oleh profesional ya. Kalau ini hanya masih belajar boleh dicoba, tapi kalau gagal ya kasih yang profesional yang udah bidangnya. Kalau kita hanya di sini udah terbiasa banget ya. Sekali lagi ini kita setel. Kita setel dulu. Ini gerak cepat karena dibutuhkan kecepatan, tapi tetap tidak mengabaikan kualitas. Kita setting. Karena kita berpacu dengan waktu, lebih cepat lebih baik, kata Pak Yusuf Kala seperti itu. Akhirnya kita praktekkan ini, lebih cepat lebih baik, nggak usah nunggu waktu lama-lama. Kita tuang olinya hanya untuk mengetes kompresi, bagaimana kompresinya nanti. Apabila ini nanti meletup berarti kompresinya udah oke. Zoom Mas, deketin ya, kita tes kompresinya. Dan ini kompresi nanti kalau meletup kompresinya udah kayak badai campur halilintar. Ya kan, itu trik servis kompresor. Diputer gini, kompresinya ini udah meletup padahal belum ditutup. Ini kalau nanti udah ditutup akan menjadi angin dan akhirnya timbul jadi pompa. Ya kalau bahasa gaulnya nanti hasilnya ini servisnya udah mengalahkan badai dari kutub utara. Ya. Oke. Nah sekarang ini tinggal seal asnya, coba Mas. Nah ini seal as juga kita ganti. Karena apa? Seal as ini cenderung akan gampang bocor. Ini bekasnya juga udah di sealer ya, yang lama. Nah kerennya kompresor itu sampai di sealer pun masih oke. Nah ini kita langsung pasang saja. Ini. Skip. Nah setelah seal terpasang, kita masangnya itu pakai ini, pakai peluru supaya apa? Seal itu kan sempit ya, ini sempit banget. Biar tidak robek, kita kasih peluru. Caranya seperti ini. Pertama kita lancarin dari atas dulu. Nah kan, tujuannya apa? Biar elastis, biar tidak gampang sobek. Nah, setelah dari atas, kita masukkan dari bawah. Wah, udah enak kan? Tuh, udah enak. Dari bawah. Berarti tinggal kita pasang nih. Simbolnya itu di atas. Rasanya begini, tinggal tempel. Ya, plek, puter, set. Enak banget. Tuh, bos, mantap. Ini kita pasang bosnya.
Ini trik mengetes kompresi kompresor. Ini kalau kita putar-putar gini ya, kita putar-putar kalau masih ini daya hisapnya tinggi. Daya hisapnya cukup tinggi banget. Nah, sekarang untuk kita tes valve-nya, kita pasang dulu valve-nya. Segede apa kompresinya nanti akan ketahuan. Ntar kita pasang dulu. Berarti kurang siji. Kita pasang dulu valve di atasnya untuk mengetahui bagaimana nanti kompresinya setelah diservis ya. Ini servis kompresor itu apa toh? Servis kompresor itu pertama adalah untuk menghilangkan noise atau berisik. Yang kedua adalah menghadirkan kompresi. Biasanya kompresor udah lama pakai itu kompresinya tuh suka ngelos, nggak ada. Nah begitu udah di servis, tadi seperti klepnya disetel, di setel semuanya, klep atas, bawah, dan pistonnya dilihat, dirapikan, biar nggak berisik. Nah setelah itu akhirnya kompresi timbul kembali gitu ya. Kalau itu seperti itu ya yang diharapkan. Cuman kompresor yang bisa diservis itu hanya kompresor tertentu, nggak semua kompresor bisa diservis. Kadang-kadang pemahaman customer itu bahwa kompresornya bisa servis nggak, apalagi mobil-mobil sekarang ya didesain itu bukan untuk diservis tapi ya ganti gitu, problem ya ganti ya. Kalau mobil dulu di bawah tahun 2008 ke bawah lah ya, itu didesain untuk diservis. Kalau problem ya bisa diservis. Tapi kalau mobil-mobil sekarang di atas 2010 up atau 2008 up itu rata-rata ya kalau udah rusak ya ganti arahnya. Nah, ini klep udah terpasang. Kita lihat sekarang. Kita buka dulu tutup ininya. Ini servisnya gerak cepat ya teman-teman ya. Ini kalau nanti kalau hasilnya bagus, ini kompresinya akan tinggi. Kita putar ya. Ntar agak susah ngetesnya, ada pentolannya itu. Ini ya. Itu tanda-tanda kompresor bagus. Wow. Jadi kompresinya hadir kembali dan nanti suaranya nggak berisik tuh. Kalau daya hisapnya tentu akan berhisap. Daya hisap oke, daya semprotnya oke, berarti itu perputarannya terjadi yang sehat. Servis selesai, gerak cepat, jangan dicontoh karena kita ini gerak cepat diukur dengan waktu, tapi tetap kualitas tetap dapat, oke?